Tadi kan saya bilang. Ada hal-hal yang tidak diketahui oleh Nabi, dia tahu. Dalam channel Islam tidak ada sama Muslim. Karena apa? Islam itu tidak pernah berbeda tentang Tuhan tidak berbeda. Yakin nggak, Pak? Nabinya tidak berbeda. Yakin, Pak? Sama. Bapak yakin? Tuhannya Yakin. sama Allah, Nabinya Syiah dan Muhammad Sunni itu berbeda tidak? Untuk doktrinnya, Pak. Syiah dan Sunni itu berbeda enggak? Mengakui nggak kalau Allah itu Tuhannya dan Nabi Muhammad itu nabinya? Mengakui atau tidak? Ya, bukan mengakui atau tidak mengakui, tapi tapi labelnya sama, Islam. Iya, simple. Syiah mengakui Allah itu Tuhannya. Pak, enggak, tapi kenapa ada perbedaan? Sama. Dani. Pak Dani ini bawa iklan. Dani, jangan iklan terus, Dani. Coba kita kembali ke sejarah perkembangan awal Islam. Apakah benar tidak ada peperangan di antara sahabat Muhammad sendiri karena masalah doktrin? Nah, itulah. Anda jujur dengan sejarah. Anda jujur dengan sejarah, Pak Dani. Sejarah awal Islam itu berdarah-darah loh. Itu karena masalah doktrin. Tuhannya Allah. Itu pengikut Ali dan pengikut Ali dan pengikut Aisyah itu berdarah-darah loh. Sama. Pak Dani, itu yang tadi kita ungkapkan itu apakah dia berbeda? Apakah dia tidak mengakui Tuhan Yesus juga? Kan tidak. Dia hanya mempertajam apa yang dia ketahui. Iya, kalau Israel kan Syiah dan yang jelas Sunni. Israel kan tidak mengakui Tuhan Yesus. Israel tidak mengakui Tuhannya Yesus. Gimana sih? Siapa bilang? Apalagi Siapa Muhammad. bilang, Mereka juga enggak. Jangan framing. Banyak yang mengakui, Pak Dani. Banyak Messianic Jew itu namanya. Banyak. 80% umat Bani Israel tidak mengakui. Keliru. 80% lebih umat Siapa Israel bilang? tidak mengakui ketuhanan Yesus. Mana datanya? Tunjukin. Datanya kan ada. Mana? Murid-murid Yesus itu orang Yahudi, jangan ngibul, Pak. Oke, kan data, dipinta data. Di sini gampang kalau di Zoom ini. Jadi saya keluarkan data. Jangan dari ini ya, Net TV. Penduduk Tapi Pak Dani tahu nggak kalau di Taurat itu persentase penduduk Israel yang memeluk Kristen. Coba Pak Dani cari Yahudi Mesianik. Itu kata kuncinya. Belum lagi Yahudi yang di Eropa, Yahudi yang di Amerika. Coba cari yang di mana? Cari kata kunci Yahudi Mesianik. Di Amerika itu ada 250.000. Di Israel ada 15.000. 30.000 di Israel, Pak, sekarang. 40 ribuan. Ya, sekitar 40-an ribu. Jadi kekristenan Israel adalah salah satu agama yang diakui Israel dan dipraktikkan oleh lebih dari 161.000 warga Israel. Sekitar lebih kurang 2,1% dari total populasi. Oh, itu jumlah itu, Pak. Jumlah besar tuh, Pak. Iya, 2,1% aja. Oh iya, sama dengan Islam. Di Arab juga nggak semuanya Muslim. Orang Kristen juga 30 juta. 30 juta Islam itu bangsa Arab itu orang Kristen, Pak. Lebih 90%. Iya, 30%-nya itu orang Kristen, Pak. Berbangsa. tuannya di negara, ya wajar lah. Persentase gampang sekarang ini. Enak. Ya gampang sekarang. Internet itu bongkar semua data-data yang nggak diketahui Muslim. Presentase. Nah, coba presentasi orang Kristen berbahasa Arab. Gitu, Pak. Islam di Saudi Arabia. Nah, di sini mencapai 100%. Agama paling besar kedua adalah Islam yang menganutnya disebut Muslim. Kata kuncinya salah, Pak. Mayoritas presentase orang Kristen berbahasa Arab. Hanya satu aja yang minta dari Muslim. Dani, berani nggak negara-negara Islam yang ada di dunia ini
memberikan kebebasan kepada orang Kristen untuk memberitakan Injil baik melalui media sosial, baik melalui televisi, baik secara terbuka. Saya jamin dalam tempo 10 tahun dunia jadi Kristen. Berani enggak? Berani enggak, Yani? Indonesia ini coba. Makanya di negara-negara Muslim penyebaran agama Kristen dihambat. Di tempatnya Pak Dani juga gereja ditutup. Di Arab itu Pak, hanya Islam yang sah Pak. Hanya Islam diakui, nggak boleh ada agama lain. Itu di Arab Saudi Pak. Itu undang-undang. Itu fakta, yang jelas faktanya hampir 100% di Arab Saudi. Karena tidak dibenarkan ada agama lain Pak, hanya Islam yang dibenarkan. Jadi wajar lah. Coba tadi yang Pak Erwin bilang sudah. Saya katakan tadi, katanya 30% Kristen di Arab. Bu, yang berbahasa Arab, Pak. Mana itu? Yang berbahasa Arab, 30 juta orang Kristen berbahasa Arab. Itu tersebar di negara-negara yang berbahasa Arab. Ada Libanon. Di Timur Tengah. Kemana itu? Timur Tengah, Pak. Timur Tengah. Banyak mengerti bahasa Inggris. Itu kok jadi barometer. Masa bahasa jadi barometer? Loh, emang Arab itu hanya Arab Saudi? Oh. Bilang kan di Saudi Arabia. Apalagi tak terbantahkan kan? Saya kan bilang orang Kristen berbahasa Arab. Ajaran yang benar itu tidak mungkin bisa dibantah. Ternyata Israel, negara Israel cuma jadi yang Bapak pikir tadi cuma jadi barometer enggak? Terus Yahudi yang di luar-luar negara lain? Gimana Pak? Itu ada herbal-herbal Anda kan minta data. Data yang saya tahu yang ada di dalam data. Iya, di dalam negara, Pak. 2,1. Iya, dalam negara. Coba jadi pilih. Ada. Saya pikir parameter Muslim yang bilang orang Yahudi menolak agama Kristen itu menandakan nggak benar, itu nggak benar itu. Memang dari awal orang Yahudi banyak menolak Tuhan Yesus, menunggu Mesias, nggak tahu dia Betlehem. Boleh makan daging-daging. Katanya bahwasanya Yahudi adalah bangsa penyelamat. Siapa yang mengakui bangsa Yahudi penyelamat? Bukan bangsa penyelamat, bangsa pilihan. Keselamatan lahir dari bangsa. Pak Dani jangan terputar perkataan. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Mereka bangsa pilihan, bukan bangsa penyelamat. Penyelamat itu Yesus Kristus, Pak Yani. Mereka menunggu Mesias, tapi mereka nggak tahu sudah datang, Pak Dani. Baru-barunya enggak. Oh, Kristen. Sudah terpampang fakta dan data di depan mata, masih kalian ingkari. Bagaimana lagi yang sudah tidak terpampang? Faktanya gampang loh Pak Dani. Faktanya orang Arab yang namanya Muhammad itu nggak ada sangkut pautnya dengan Israel, nabi-nabi yang terdahulu. Kok ngaku-ngaku masih keturunan Israel? Itu aja sih Pak. Itu faktanya. Nggak ada kita ngaku orang keturunan Bani Israel. Siapa bilang? Terus Nabi Musa itu, Nabi Abraham itu dari mana? Nabi orang Israel. Orang Israel. Nabi orang Israel. Terus kenapa Muhammad juga ngaku Nabi punya Nabi Muhammad? Nabi Musa. Musa yang mana ini Pak? Yang Bapak maksud? Iya. Nabi Muhammad SAW mengakui kalau bahwasannya keturunan Bani Israel itu banyak menjadi nabi dari Sang Pencipta alam semesta. Mengakui. Jadi ngaku-ngaku. Terus Nabi Muhammadnya ngaku-ngaku gitu. Ngaku-ngaku maksudnya dia ngaku-ngaku. Membenarkan Nabi Musa. Siapa yang membenarkan? Saya rasa kalau menurut saya itu bukan membenarkan tapi ngaku-ngaku. Jadi begini. Aduh Pak Dani, ayam kamu itu disuruh diam dulu lah. Jadi begini. Ada ayam. Ayam saya. Jadi begini Pak Dani jangan terlalu bangga bilang Islam itu banyak ya Pak Dani. Emang Bapak Dani kira yang berKTP Islam itu nggak datang di Manado makan babi?
Makan babi Pak Dhani. Nah, ketika makan Dhani, apakah dia Muslim? Coba Bapak Dhani datang ke Manado sekali-sekali pergi di tanpa makan ragei, ya. Cek KTP mereka di Sidak. Apakah KTP mereka itu 100% Kristen apa ada yang Muslim? Coba dicek Pak Dhani. Udahlah Pak Dhani. Andai kata di Indonesia ini memang kebebasan beragama itu dibebaskan Pak Dhani ya. Udah banyak yang Kristen, itu yang pertama. Bukti faktanya. Betul. Kalau ada yang masuk Kristen dia murtad. Siapa yang larang? Sabar Pak Dhani, saya belum selesai ngomong. Buktinya Pak Dhani, kalau ada yang masuk Kristen aja, ya, Pak Dhani pasti akan nanya, di mana rumahmu, di mana alamatmu, benar nggak Pak Dhani? Aduh. Yang nyegel gereja siapa Pak Dhani? Iya, yang nyegel gereja. Jadi lucu loh. Yang menjual gereja siapa? Yang menjual gereja siapa? Yang lucunya negeriku ini apa? Yang menjual gereja siapa? Saya belum yang menjual gereja siapa? Yang menjual masjid siapa? Ini Pak Dhani kayak ibu-ibu. Jadi begini, negaraku ini lucunya gimana? Gereja itu susah dapat izin, tetapi kafe dan pub malam itu kok bisa di mana-mana? Padahal pub dan kafe itu sumber keributan. Iya. Ya, kafe dan pub itu tapi bisa dijual. Gini aja. Bentar. Kita diskusi hal yang produktif aja. Jangan yang mengejar kayak gitu. Udah, ini aja. Pak Dhani. Pak Dhani mikir kalau bisa. Aku mau tanya Pak Dhani. Ada nggak orang Muslim yang mengucapkan kalimat syahadat sudah masuk surga? Jadi dalam Islam, surga itu belum diciptakan oleh Allah. Itu satu segi. Ya, lebih dominan umat Islam meyakini surga itu belum diciptakan oleh Allah. Neraka juga belum. Itu Pak Dhani datanya, Pak. Pak Dhani ada datanya? Pak Dhani bohong, nggak ada data. Datanya dong. Adam kan di sorga, gimana sih Pak Dhani kayak bukan orang Muslim aja? Perdalam lagi dong ilmu Islamnya. Bukan statement kan, itu statement Pak Dhani juga. Kalau di Adam itu di dunia atau di sorga? Coba jelaskan. Jangan main asumsi, malu udah tua. Jannah itu artinya taman. Bukan sorga ya. Bukan sorga ya. Islam mana mengajarkan surga itu adalah tempat kenikmatan gambaran. Ya lurus kalau kasih. Allah, permainan kata-kata. Saya ingin tanya, itu sorga atau bukan? Kurangilah. Ya atau tidak, nggak usah banyak. Kurang diperindah. Kok begini ya, kalau dalam Muslim kenapa ya? Mungkin yang dimaksud Pak Dhani itu tempat penitipan dulu. Itu mungkin tempat penitipan. Kalau dalam Muslim kalau tanya ya atau tidak, ngomongnya itu kemana-mana gitu. Ya masa surga itu berasa itu surga atau bukan? Maksudnya begini, kalau ditanya begini Pak Dhani kan orang yang berpendidikan, sudah jabatan. Kalau ditanya ya atau tidak, jawabannya cuma dua. Jangan beri penjelasan. Itu surga atau bukan? Waktu Adam itu meluncur ke bumi itu surga atau bukan? Ya atau tidak? Ada Katolik, ada ributlah kalian semuanya, biar ribut-ribut. Allah, framing, belum jawab, udah framing, udah. Ribut aja lah. Orang yang nggak bisa berdiskusi. Pendengar yang baik. Jelas orang. Pembuka. Biarkan saja itu latar belakang, dia belum commute itu, dia lagi ngobrol dengan orang lain. Kita berdua aja. Gak usah ngeles Pak Dhani, saya juga ngerti lah. IQ saya nggak rendah kok. Nggak usah kabur. Kalau ribut-ribut. Siapa yang mau berdiskusi dengan orang yang pintar-pintut seperti Pak Dhani? Silakan yang mau ngobrol atau diskusi dengan orang yang pintar-pintut. Pak Dhani, di Al-Quran nggak ada kata surga ya? Belum diciptakan ya? Ya, surga itu kan bahasa Sanskerta. Di dalam bahasa dong, Pak. Nggak ada surga dalam Al-Quran, Pak. Bapak cari sampai botak kepala nggak ada. Yang ada jannah. Kata jannah itu udah diciptakan belum? Jannah itu taman.
Kemudian yang dikaitkan dengan kenikmatan itu, sekali lagi ya, tempat kenikmatan itu belum diciptakan oleh Allah. Jadi maksud aku heran lihat Pak Dan ini. Surga diterjemahkan dari kata jannah. Jannah itu sudah ada apa enggak? Jannah itu, taman itu sudah ada. Yaitu Taman Eden. Terus tadi kau bilang belum diciptakan. Apa bedanya jannah dengan surga? Mana Islam mengenal Taman Eden? Ngarang nih Pak Dani. Islam nggak kenal Eden. Ngarang. Lanjut. Jannatul Aden. Ada dalam Al-Quran itu gimana sih? Pak Dan ini takia. Jannatul Aden. Datang. Dorang penjeli-penjeli tompe istilah. Boleh tanya Pak Herbert? Tanya. Ke Pak Dani. Pak Dani tanya, boleh tanya, tapi jangan yang susah-susah, nanti bertakianya banyak Pak Dani. Ya lanjut Pak Michael. Iya. Sore Pak Dani. Sore. Ya, mau tanya Pak Dani, katanya Adam dan Hawa itu kan tingginya 60 hasta. Apa betul tuh Pak Dani? Berdasarkan keterangan hadis seperti itu. Ya, dan ukurannya ada. Mana hadisnya? Adam tingginya berapa Adam? 60 hasta katanya, betul ya? Sekitar 28 meter itu ya. 27,5 Pak. Iya, 28, iya 27. Ya kubulatin aja Pak Dani, tambah bonus sedikit lah. Kalau hitungan 60 hasta itu kan 27 meter, ya kubulatin aja 28 karena itu kan 27,5. Kubulatin dan aja. kuburannya ada di sana ya, di Arab ya. Infonya. Betul ya Pak Dani? Adam tidak ada. Adam tidak ada. Hawa ada. Hawa ada. Ayo. Wah, Hawa lebih tinggi. Itu Hawa nggak ada di Quran, tapi kuburnya ada. Iya. Iya. Dan kuburnya ada ya. Hawa nggak ada di Quran, tapi kuburnya ada. Aja. Saya jadi Pak Dani, Islam mengenal Hawa dari mana Pak Dani? Sebentar. Seharusnya kalau ada kuburan ada, arkeolog harus datang ke sana, diteliti dulu apanya, tulang-tulangnya. Suka arkeolog lehernya dibunuh. Mau mengetes. Harus diteliti. Bukan. Kenapa Adam bisa 30 meter, kita jadi 10 meter? Kan diteliti. Apa sih unsur-unsur di tulangnya? Kenapa tapi ini kita kok nggak pernah? Kenapa kok nggak pernah diteliti ya? Kok kita bisa menakil gitu loh maksud saya. Iya, dan menurut saya juga ada satu kejanggalan. Para peneliti ilmuwan nggak pernah menuliskan itu ada loh di dalam buku ilmiah mereka. Seharusnya kan itu diteliti kan, betul nggak ini apa semua? Kok bisa Adam 27 meter, kita kok hanya 2 meter aja udah susah gitu ya? Nggak sampai. Pak Erden ada loh, ada loh di buku tuh Pak Erden. Buku mana? Buku dongeng. Jadi begini, bagaimana bisa Al-Quran tidak mengenal Hawa tapi kuburnya dikenal Islam? Aneh. Gimana itu Pak Dani ceritanya Pak Dani? Kacau, lucu loh. Pak Dani, coba dijelaskan dari mana Islam yang mengenal Hawa. Aja dulu, nggak ribut baru saya ngomong. Kami diam. Gimana ini? Al-Quran tidak mengenal Hawa. Emang Al-Quran mengenal Hawa? Ayo Pak Dani, jelaskan. Di dalam Quran ada satu nama wanita, Maryam. Lain itu nggak ada. Iya. Tapi Maryam kuburnya nggak ada. Hawa kuburnya ada. Kok nggak diteliti ya? Oh, mau mati? Diteliti kuburnya? Waduh, itu aset negara itu, waduh. Nanti kalau terbongkar kebenarannya gimana? Black Secret. Aku kok nggak bisa buka Quran ini ya? Kok Qurannya nggak bisa dibuka ini di handphoneku? Oh, berarti Pak Erben udah terdeteksi sebagai kafir. Oh. Jadi nggak bisa buka lagi tuh. Itu hanya untuk Muslim aja. Oh iya. Nggak bisa ya buka ya? Oh. Kok takut mereka ini kita pakai Quran di handphone? Iya, nggak bisa kubuka ini.
Hapus lah ini ya. Sudah semua. Udah ngomong lah, tapi sangat takia. Iya. Kalau bicara nama istri Adam ada di dalam Al-Quran. Apa dasar ayat Al-Qurannya? Di dalam surah Al-Baqarah mengatakan istrinya Adam, zaujatihi. Istrinya Adam. Itu ada ayatnya. Dalam surah Al-Baqarah. Oke. Apalagi? Enggak, yang semuanya Al-Baqarah yang ngomong siapa kalian? Ya, Al-Baqarah itu kan ayat yang Allah sampaikan informasi kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sang pencipta alam semesta yang menyampaikan melalui malaikat Jibril. Sampainya ke Al-Baqarah apa nyampainya ke Muhammad? Kita sudah dewasa, saya rasa cara berpikir kita lebih elegan. Yang nulis Al-Baqarah, Pak Dani, bukannya Muhammad. Al-Baqarah yang nulis. Gimana? Iya, gimana Pak Dani ngomongnya Muhammad? Yang nulis Al-Baqarah, Pak Dani bacanya Muhammad atau Al-Baqarah bukunya? Jadi, di dalam Islam, nama surah Al-Baqarah. Nama surah. Nama surah Al-Baqarah. Iya, yang nulis Al-Baqarah. Dari mana Anda tahu kalau mengatakan Al-Baqarah yang menulis? Ya itu Al-Baqarah yang nulis suratnya. Oh, siapa bilang? Emang siapa yang nulis? Siapa yang nulis Al-Baqarah? Yang nulis Al-Baqarah siapa? Seluruh ayat Al-Quran itu ditulis oleh Zaid bin Sabit di awal permulaan. Ya, di awal permulaan datangnya ajaran-ajaran Islam sebelum Rasulullah SAW wafat 6 bulan sebelum wafatnya ditulis oleh Zaid bin Sabit. Dari itu dari siapa? Itu kata siapa? Sampai itu siapa pengakuan? Enggak, itu pengakuan siapa? Pengakuan itu kan catatan sejarah, kan ditulis. Iya, pengakuan siapa yang saya tanya? Said itu yang nulis. Pengakuan siapa yang saya tanya? Pengakuan Nabi Muhammad SAW. Kok pengakuan? Jadi ada hadis Muhammad yang ngomong. Semuanya kan ada di dalam catatan sejarah semua di dalam Islam. Itu namanya tarikh Islam. Nah, sekarang kalau misalnya ngomongin sejarah Quran abad 18 di mana? Banyak Pak, coba Bapak buka aja. Di dalam bukan Arab enggak, kita ngomong Arab pernah pameran, Pak. Arab pernah pameran. Wah, ini Quran abad Turki, Iran. Pak Dani. Pameran. Tolong Pak Dani kalau ngomong Abdullah bin Said dengan hormat dong. Abdullah bin Said itu nabi loh, bukan orang sembarang. Aduh, Pak Dani ini sembarang-sembarang ngomong Abdullah bin Zaid. Siapa Nabi Abdullah bin Zaid? Nabi itu. Enggak, Anda orang Islam udah bukan sih. Anda ini orang Islam udah bukan. Yang herannya fitnah saja. Mereka bilang sejarah. Quran ini. Tapi Quran paling abad 18 nggak ketemu. Tunggu. Kita kondisikan dulu menurut Pak Dani saya fitnah. Oke, saya mau tanya dulu Pak Dani. Azan itu dari siapa? Anda tadi mengatakan Zaid. Saya tanya dulu, azan itu dari siapa? Jawab. Jangan bilang saya fitnah. Azan itu dari siapa? Dari Bilal. Dari Bilal. Bilal itu yang Rabah. Bilal itu yang membacakan pertama. Makanya kalau nggak tahu sejarah, diam. Jangan bilang saya fitnah. Saya tanya Abdullah bin yang mendapatkan azan itu siapa? Dan bagaimana dia mendapatkan azan itu? Makanya Pak Dani belajar banyak. Yang mendapatkan azan jawab dulu. Jangan nuduh saya fitnah. Yang mendapatkan azan siapa? Siapa yang mendapatkan azan? Jangan bilang saya fitnah. Kamu nggak bisa jawab Pak Dani. Menyerah aja kalau nggak bisa. Yang mendapatkan azan siapa? Ayo. Lagi. Yang azan itu diawali oleh Bilal bin Rabah. Apalagi? Bilal itu orang apa? Dia adalah budak dari kulit hitam.
Pak Dhani, saya kasih tahu ya, Bilal itu orang negro yang membaca, yang melantunkan azan pertama kali karena suaranya dikatakan indah. Tetapi azan itu bermula dari siapa? Saya mau tanya, azan itu dari siapa? Orang yang tadi Anda mengatakan orang yang pertama mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Iya, dia dapat dari mana azan itu? Dia dapat dari mana, Pak Dhani? Enggak usah butuh ketawa kamu, itu ketawa bodoh kamu. Ketawa yang cerdas saya mau. Nyerang personal. Malah saya ngomong. Saya nggak bilang bodoh. Tadi bilang saya fitnah. Tapi tadi saya fitnah, saya nanya azan dari mana? Nggak bisa jawab. Anda bilang ada nabi selain daripada Nabi Muhammad. Apakah fitnah atau tidak? Sekarang saya mau tanya. Siapa yang Anda katakan nabi? Oke, saya mau tanya. Siapa? Orang yang mendapat penglihatan disebut apa? Siapa yang nabi yang Anda maksudkan tadi? Saya tanya, siapa ya orang yang mendapat penglihatan disebut siapa? Iya. Fitnah atau bukan? Saya tanya dulu. Tunggu dulu. Fitnah atau jawab bukan? dulu. Anda mengatakan nabi tadi? Enggak, jawab dulu kalau saya fitnah. Jawab dulu. Enggak, saya tanya, orang yang dapat penglihatan itu disebut apa? Yang mendapat penglihatan. Jangan lari-lari yang mengatakan nabi siapa? Jawab, jujur. Jawab, yang mendapat penglihatan itu disebut apa? Orang itu jujur disebut apa? Aja Anda yang mengatakan yang mendapat penglihatan itu disebut apa? Disebut apa orang itu? Yang mendapat penglihatan disebut apa orang itu? Saya tanya. Disebut apa orang yang mendapat penglihatan? Jadi jangan mau fitnah. Nah, Pak Dhani, apa yang ditanya itu yang nggak mau jawab. Lihat ya teman-teman, cara debatnya Pak Dhani. Dia nuduh saya balik nanya, Pak, yang mendapat penglihatan itu disebut apa? Benar. Kalau ada nabi lagi, Anda sebutkan nabi. Yang mendapat penglihatan itu disebut apa orangnya? Yang mendapat penglihatan orangnya disebut apa, Pak Dhani? Orangnya apa disebut? Orang yang mendapatkan karomah namanya. Orang yang mendapat karomah. Orang yang mendapat penglihatan itu adalah wahyu. Artinya orang itu nabi, bukan karomah. Karomah itu orang yang memiliki kekuatan di luar daripada manusia. Artinya seperti tenaga dalam itu disebut karomah. Makanya kamu kalau nggak tahu Dhani sejarah, tanya sama Billy. Tahu, bukan orang Islam, tahu. Memang. Jadi bagi teman-teman ya, Abdullah bin Said itu mendapat penglihatan tentang azan. Ya, makanya tadi ku bilang orang yang mendapat penglihatan itu disebut apa? Kemudian azan itu dilantunkan oleh Bilal, si orang negro itu. Itu yang pertama, karena si Bilal suaranya bagus. Jadi ketika saya mengatakan bahwa Abdullah bin Said itu nabi, apa yang salah? Apa saya fitnah? Coba dikaji teman-teman. Fitnah. Coba tanyakan kepada umat Islam, apakah ada yang mengatakan Abdullah bin Zaid itu yang Anda sebutkan? Memang tidak ada. Tapi kan saya bilang dia mendapat penglihatan. Kalau tidak ada, berarti Anda mengada-ada. Nah, Anda yang tidak terima atau saya mengada-ada? Anda yang mengada-ada. Loh, orang yang mendapat penglihatan disebut penabi. Ya sudah, kalau kamu nggak terima kata nabi dalam perspektif Islam, dalam perspektif Kristen. Selesai. Anda tidak menerima dalam pandangan Islam orang yang mendapat penglihatan. Tidak ada satupun umat Islam di muka bumi ini, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai selatan, tidak ada pernah mengatakan Abdullah bin Zaid karena itu adalah nabi. Karena kalian tidak menerima orang yang mendapat penglihatan itu disebut nabi. Kalau dalam kekristenan orang yang mendapat penglihatan itu disebut nabi. Oke, kita ambil pandangan daripada kekristenan, Abdullah bin Zaid itu adalah nabi karena dia mendapat penglihatan, yaitu azan, dan azan itu dikemenangkan oleh Abdullah bin Zaid. Apa saya fitnah? Coba saya mau jelaskan teman-teman. Apakah saya fitnah? Diamkan Pak Dhani. Belajar Pak Dhani, belajar. Tidak ada satupun umat Islam di muka bumi ini yang mengatakan Zaid itu adalah nabi, itu tidak ada. Hanya Anda. Iya, memang tidak ada. Karena kalian menolak kebenaran. Karena kafir pada kebenaran. Orang yang mendapat penglihatan itu disebut umat nabi. Islam di muka bumi ini tidak ada satupun umat Islam yang mengatakan Zaid bin Sabit itu adalah nabi. Tidak ada satupun. Tapi Abdullah bin Said mendapat penglihatan azan. Orang yang mendapat penglihatan itu disebut nabi. Ya, silakan Octavianus. Bukankah tradisi azan itu sudah dikembangkan di Kristen Ortodoks Syria pada awal mula-mula? Dan itu kalau menurut sejarahnya itu di copy paste. Kalau saya belum mendapat informasi tentang itu, tapi bisa dijelaskan. Tetapi menurut sejarah daripada Abdullah bin Said itu dia mendapat penglihatan azan. Nah, kan dalam pandangan penglihatan itu kan dalam pandangan Kristen itu adalah nabi.
Ya, jadi ketika saya bilang nabi, apakah saya fitnah? Enggak kan? Itu aja. Tapi kalau mereka menolak, ya mereka aja. Betul sih, kalau saya lihat dari konteks sejarahnya, tradisi azan itu jauh sebelum Islam berdiri. Oke, kan suara kamu pelan. Jauh sebelum tradisi Islam azan itu, tradisi itu udah dipakai di Syria, Kristen Ortodoks Syria pada mula-mula. Kamu salah. Jadi betul Pak Dhani. Yang betul itu Pak Dhani, betul takiyahnya. Pak Dhani itu nggak bisa bicara sejarah dia. Karena memang dia dibesarkan dengan tidak boleh kita bicara fakta saja, Bang Eri. Makanya enggak umat Islam di bumi ini yang mengatakan Abdullah bin Zaid itu adalah seorang nabi. Ada tidak? Itu aja, simple kan? Tidak satu saja tidak ada. Apalagi sebagian. Tahu-tahu orang di luar Islam mengatakan dia nabi. Kan luar biasa. Itu. Enggak, kalau Abdullah bin Sa'id aja bukan nabi dapat azan. Jadi buat apa jadi nabinya si Allah? Begitu loh Pak Dhani. Buat apa jadi kekasih Allah kalau azan aja nggak dikasih? Bahkan bukan orang kafir katanya yang nyebutin. Apa Abdullah bin Sa'id itu Islam? Jadi mau ngapain jadi kekasihnya si Allah? Kalau azan yang nggak dapet. Gitu padahal ini mikirnya. Yang ngibul mulu. Yang ngibul siapa di sini? Yang ngibul siapa? Umat Islam di muka bumi satu pun tidak ada yang mengatakan Abdullah bin Zaid itu adalah pertanyaan. Iya, itu pertanyaan saya. Buat jadi kekasihnya Allah, jadi nabinya mau ngapain kalau azan yang nggak dapat? Nyontek dari orang. Yang jelas saya katakan tidak ada satupun umat Islam di muka bumi ini yang meliarang jumlah. Mau nggak mau ngangkat satu saja tidak ada. Iya, nggak mau juga nggak masalah. Yang saya tanya buat apa jadi kekasihnya Allah kalau azan aja nyontek? Kok azan nyontek? Iya, Umar bin Said siapa? Abdullah bin Said kafir apa Islam? Ya, Islam lah. Kapan masuknya? Zaid bin Sabit itu penulis Al-Quran, Zaid bin Sabit. Dia adalah orang Islam. Dia adalah merupakan anak angkat dari baginda Rasulullah SAW. Apalagi? Boleh saya tanya, Pak? Zaid bin Sabit, tadi katanya Bapak itu kan anak angkat. Waktu penulisan Al-Quran itu terjadi di kekhalifahan siapa itu, Pak? Penulisan Al-Quran dilakukan oleh Zaid bin Sabit pertama kali sebelum wafatnya Rasulullah, 6 bulan sebelum wafatnya. Yang saya tanya itu ditulis kapan itu waktu kodeksnya? Sebelum wafat Rasulullah, dengar saya. 6 bulan sebelum wafat Rasulullah, yaitu pada bulan Rajab. Yang saya tanya waktu kodeksnya itu terjadi pada kekhalifahan siapa? Sekali lagi saya tegaskan, penulisan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu zaman Rasulullah, sebelum wafatnya Rasulullah 6 bulan sebelum wafatnya, 3 bulan sebelum Haji Wada. Kemudian pokoknya Allah nggak diperbanyak. Hari kemudian pokoknya udah begitu aja. Kemudian diperbanyak di zaman Umar Ibn Khattab. Ditambah menjadi 4 kitab Al-Quran. Oke teman-teman. Jadi kata azan ini kalau kita lihat referensinya, ada etimologinya di sini. Etimologinya kata azan ya, berasal dari bahasa Arab muadzin ini. Muadzin. Tapi sejarahnya ini sudah dihapus. Tapi kalau yang pertama itu sejarahnya itu sebenarnya ditulis bahwa si Abdullah bin Said ini mendapat penglihatan tentang azan. Jadi dia ini kalau berbicara penglihatan dalam perspektif Kristen bahwa
azan itu adalah penglihatan adalah Nabi. Nah, dan ini yang didapatkan oleh Abdullah bin Said. Kemudian dilanjutkan oleh Abdullah bin Ternyata tulisannya berbeda. Apa? Berbeda dengan tulisan yang Anda ungkapkan. Narasi Anda dengan tulisan ini berbeda. Dihapusin. Di sini dinyatakan di dalam apa? Emang sejarah ini udah ini kalau kulihat ini di sini. Muadzin yang pertama adalah Bilal. Iya, dia yang menyebutkan. Artinya sejarahnya ini udah dihapus. Nah, kamu lihat ya sejarahnya. Sudah kosong. Sejarahnya udah dikosong. Kayak kemarin ditulis masih sejarahnya yang kemarin ditulis Abdullah bin Said mendapat penglihatan azan. Sekarang sejarahnya sudah dihapus. Takut, ketakutan, terguncang. Nah, yang menulis siapa, yang menghapus siapa? Kayak taunya orang. Makanya kan kalau nggak tahu sejarah ngomong kayak gini nggak benar ini. Jadi Abdullah bin Said mendapat penglihatan ya. Orang yang mendapat penglihatan disebut Nabi. Emang dapat dari mana? Aduh. Maksakan. Dua-dua apa? Memaksakan apa? Nah sekarang nggak ada. Anda tidak ada menampilkan. Azan dapat dari mana? Azan dapat dari mana? Azan dapat dari mana sejarahnya? Azan dapat dari mana? Dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dikumandangkan oleh Bilal. Iya, dikumandangkan oleh Bilal. Baru Bilal dapat dari mana azan itu? Iya, dari mana dia dapat lah? Dia sendiri dari yang mana dia dapat lah? Karena Anda tidak tahu, saya kasih tahu dari penglihatan Abdullah bin Said. Ya, dari Abdullah bin Said azan itu. Sekarang. Nah, sekarang Anda nggak mampu jelaskan. Anda nggak mampu jelaskan dari mana azan. Dijelasin menolak. Iya, dari Bilal. Udah saya sampaikan dari Bilal itu dapat perintah dari siapa? Perintah itu dari siapa? Bilal dapat perintah dari siapa? Apakah Bilal itu apakah Bilal si budak itu bisa mengatur Islam? Maka kalau Anda tidak tahu, jangan tahu. Anda yang tidak tahu tapi mau mengelak. Anda yang tidak tahu tapi mau mengelak. Saya tahu sebabnya. Dulu pernah dicoba. Ada satu orang yang mengatakan bagaimana kalau menggunakan beduk itu sama dengan orang Majusi. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan lonceng, kata sahabatnya. Kata Rasulullah itu seperti orang Nasrani. Bagaimana kalau kita menggunakan gong? Itu seperti orang Yahudi. Kemudian timbullah azan. Makanya Rasulullah menyetujui. Iya. Azan dari mana? Apakah Anda diusulkan secara azan? Setelah diusulkan azan itulah, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Bilal yang ada di majelis itu. Di mana catatan Rasulullah Anda mendapat perintah untuk azan? Billy, buka link tuh. Gua ada di private chat biar Pak Dhani sadar. Tar. Ini aneh orang Kristen ngajarin orang Islam. Kan lucu. Ya karena orang Kristen membongkar sejarah. Azan itu dari mana Pak Dhani? Berarti tahu azan itu pertama dari mana Pak Dhani? Tadi kan Pak Dhani sudah bilang dia tidak tahu. Tadi kan sudah saya ceritakan bagaimana Rasulullah bertanya kepada sahabatnya. Wahai sahabatku, ini bagaimana kita untuk memanggil orang-orang untuk melaksanakan sholat. Karena sudah Fathul Mekah. Itu namanya Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Kemudian sahabatnya memberikan usulan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menggunakan lonceng? Ngomong dari hadis mana Pak Dhani? Ngomong dari hadis mana itu? Atau ngarang bagaimana kalau... Oke, saya sampaikan Anda tidak pernah percaya. Hadis Sunan Abu Daud. Sabar Pak Dhani. Saya hadis Pak Dhani daripada ngomong Pak Dhani, maksudnya. Coba hadis Sunan Abu Daud number 421. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mansur At-Tusi telah menceritakan kepada kami, Yakub telah menceritakan kepada kami, ayahku dan Muhammad bin Salam menceritakan kepada Muhammad.
telah menceritakan kepadaku, Rasulullah hendak memberitakan supaya memakai orang-orang yang dipukul untuk mengumpulkan orang-orang yang mengerjakan salat. Astaga, ada seorang laki-laki yang berkeliling bertemu denganku sedang saya dalam keadaan tidur. Ia membawa lonceng di tangannya. Maka saya berkata, wahai hamba Allah, apakah kamu mau menjual lonceng ini? Dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Saya menjawab, saya akan pakai untuk memanggil orang-orang mengerjakan salat. Kata orang itu, maukah saya tunjukkan kepadamu yang lebih baik dari itu? Saya katakan kepadanya, tentu. Orang itu berkata, engkau ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bla 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 bla. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, aku bersaksi. Nah, ini kan Pak Dhani udah bacakan semua sejarahnya. Jadi ngomongan Pak Dhani itu dari mana Pak? Datanya Pak? Tadi kan sudah saya ceritakan, ada gunakan lonceng, ada menggunakan beduk, semua ditolak oleh Nabi. Berdasarkan apa Pak Dhani ngomong Nabi, ini? Kan? Di hadis mana? Ini Interupsi bentar. Halo? Iya. Ya, sebentar Bang ya, pinjam bentar ya. Pak Dhani. Ya lanjut aja, halo, saya monitor. Ya, Pak Dhani tadi 2 menit yang lalu, Pak Dhani berkata, aneh nih orang Kristen mau ngajar-ngajarin orang Islam. Nah, kalau Pak Dhani berkata seperti itu, berarti Pak Dhani melecehkan kitabnya Pak Dhani sendiri, melecehkan firman Allah yang Pak Dhani bilang Tuhan itu. Jelas-jelas di Al-Quran, kami ini dikatakan ahli kitab, Pak. Ahli kitab. Tahu nggak ahli itu? Ahli itu berarti kami lebih pintar, Pak. Jadi jangan ragu dengan apa yang kami jelaskan. Lah, itu Rabi Yahudi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, di saat Rasulullah, zamannya Rasulullah. Kami itu ahli Alkitab, Pak. Bukan umat Kristen. Berarti Anda tidak itu paham. Adalah Rabi Yahudi. Berarti iya, Anda Paulus, bukan Rabi Yahudi. Itu Paulus. Aku ngaku aja. Itu Paulus. Makanya itu yang dilanjut, Bro. Gitu. Kalau kita kaji, Muhammad tidak pernah mengganggu ajaran Paulus. Nggak mampu dia. Emang Muhammad pernah pernah berbicara tentang Kristen? Nggak ada. Karena saking benarnya Kristen, takut dia berbicara tentang kekristenan. Datang si Pak Dhani, mau protes Kristen. Aduh Pak Dhani, Nabi mu aja nggak pernah protes tentang Kristen. Jadi kalau aku baca ini ya kawan-kawan, ini sebenarnya mimpinya Abdullah bin Abbas. Ini ada diskusi mereka tentang ini ada datanya. Jadi kalau dibaca ini baru aja, tapi sok tahu. Jangan gitulah. Keras boleh, tapi jangan kasar, ingat itu. Ini asal mula diseratkannya pada tahun kedua Hijri. Saat soalnya mengumpulkan para sahabat. Jadi ini bermusyawarah. Bagaimana metode memberitahu masuknya waktu salat. Dan mengajak orang ramai supaya berkumpul ke masjid. Jadi ini mereka rapat. Dikumpulkan Nabi sahabatnya. Di dalam musyawarah itu mempunyai beberapa usulan. Ada yang mengusulkan supaya betul atau tidak apa yang saya sampaikan? Betul tidak apa yang saya sampaikan tadi? Kau dengar dulu. Nggak usah pakai itu. Tenang dulu. Usah plastik. Dengar. Di dalam musyawarah itu mempunyai usulan. Mengusulkan supaya dikibarkan bendera sebagai tanda waktu salat. Berapa? Ada bendera yang berkibar. Baru ada mempunyai trompet. Seperti orang Yahudi. Ada yang mengatakan bunyikan lonceng. Seperti orang Nasrani. Ada yang bilang nyalakan api tempat yang tinggi. Semua usulan diajukan dan digolong oleh Nabi. Ini ya. Tetapi ia menukar lafaz itu dengan marilah salat berjamaah. Lantas mempunyai usul Umar bin Khattab. Jika dituju seorang yang memeran sebagai pemanggil kaum muslim. Akhirnya saran ini mampu diterima. Asal muala azan ini, lafaz alanun, ini Daud mengisahkan bahwa Abdullah bin Abbas, ketika metode memanggil kaum muslim bagi salat dimusyawarahkan suatu malam. Dalam tidur, saya bermimpi.
Jadi ini dari mimpinya si Abdullah ini. Jadi ada dua, Bang. Ada mimpi, ada yang mengatakan mimpi, ada yang mendapat penglihatan. Kedua. Jadi ini ada usul 3. Tapi belum disepakati. Ada yang mengatakan seperti Nasrani, lonceng, api, baru ada trompet, ada bendera, ada juga seperti orang Yahudi itu, trompet. Nah, kemudian, tetapi Abdullah bin Abbas ini mimpi. Saya dekati orang itu dan berdiskusi padanya menjual lonceng. Memang begitu, orang tersebut justru bertanya begini. Jadi mimpi lonceng. Inilah bunyinya. Orang itu bercakap lagi, maukah kamu kuajari metode yang lebih baik? Dan saya menjawab, iya. Dan ia bercakap lagi dengan suara yang amat lantang. Dalam mimpi, inilah hasilnya. Ketika besoknya, siapa ini? Si Abdullah bin Abbas ini, dia jumpa kepada Nabi dan menceritakan peran mimpinya. Akhirnya Nabi bercakap, itu mimpi yang sebetulnya nyata. Berilah sampai Bilal dan ajarilah ia bagaimana mengucapkan kalimat itu. Jadi Bilal ini dapat kalimat itu dari siapa? Abdullah bin Abbas yang diperintahkan oleh Muhammad untuk diajari dia. Mantap. Nah ini bagaimana mengucap kalimat. Dia wajib menggunakan ajab seperti itu dan ini mendirikan suara yang amat lantang. Bro. Yo. Tolong dibukakan juga bro di Wikipedia bro. Yang namanya ahli kitab tuh apa bro? Tolong dibacain bro. Sebentar. Di Wikipedia. Biar Pak. Setelah lelaki yang membawa lonceng itu melafalkan ajal, ia diam sejenak lalu berkata, kau katakan jika salat akan didirikan. Terusnya ini, begitu subuh, saya mendatangi Isra, akhirnya aku beritahu dia apa yang kumimpikan. Jadi ini sumbernya dari mimpi nih, bukan wahyu. Mantap. Ada dua, Bang. Mantap. Mimpi jadi wahyu, mantap. Sabar Dani. Ada dua pandangan. Yang pertama mimpi dan penglihatan. Tetapi kalau kita merujuk kata pemimpi yang nyata, itu nggak ada mimpi yang nyata. Itu penglihatan itu, wahyu. Memang ada mimpi yang nyata? Nggak ada. Wahyu itu. Apa Dani? Tenang dulu kau, jangan beranu dulu, berbangga dulu. Nggak ada mimpi yang nyata. Itu penglihatan, itu wahyu itu. Baru ini terjadi di Madinah pada tahun pertama Hijriah. Jangan kejang-kejang, Billy. Tolong Bang Billy dibukakan di Wikipedia, Bang Billy. Ahli kitab dalam Wikipedia itu apa? Apa dulu kita tuntaskan dulu ini si azan ini. Ya, selama dia nggak nerima katanya orang Kristen itu ahli kitab. Dibuka di Wikipedia itu. Tunjukkan coba di screenshot, di screenkan. Ini dari sumber ensiklopedia Islam. Mantap. Enggak apa-apa, jadi mimpi sumbernya. Selamat datang di kebenaran. Mantap. Ya, jadi hasil dari mimpi Pak Dani ya. Selamat datang di dunia mimpi. Iya. Disetujui oleh Nabi. Apa persoalannya kalau itu adalah mimpi daripada sahabat? Persoalannya apa? Ya nggak ada masalah, nggak apa-apa, bagus lah. Mimpi sumber azan. Iya, apa persoalannya di situ? Mantap. Nggak ada persoalan. Oh ya, sudah berarti tidak ada hal yang perlu dipersoalkan. Memang itu berasal dari mimpi para sahabat itu tentang lafal azan itu. Mantap. Nggak ada yang membantah itu. Nggak apa-apa. Jadi bukan dalam Wikipedia. Silakan Pak Dani. Enggak. Tolong dibuka bro, Wikipedia bro. Iya. Ahli kitab dalam Wikipedia, tolong ditunjukkan. Ini. Billy lagi kejang-kejang pingsan nggak apa tuh Billy? Nggak ada suaranya. Coba dicek dulu. Penglihatan dapat itu penglihatan bukan mimpi. Maka kalau kita baca ke teks itu dalam bahasa itu kan hanya dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kalau dalam diambil teks asli itu dapat penglihatan, dapat wahyu. Kamu pada nih dibilangin kejang-kejang. Saya itu nggak ada. Ada jantungan itu. Ada jantungan. Padani itu beruntung berbicara dengan ahli kitab. Kami ini ahli kitab kami. Ya ada di sini ahli kitab. Padani itu bertanya pada kami lah. Jangan ngeyel. Kami itu ahli kitab. Oke, saya kan tadi sudah saya ceritakan datangnya azan itu disumberkan dari musyawarah. Kemudian ada yang bicara lonceng, ada yang bicara trompet dari Yahudi. Itu semuanya ada dalam yang dibacakan oleh Erwin tadi. Dengan ahli kitab Pak. Pak Dani jangan dengan ahli kitab. Pak Dani dapat isi dari isinya azan itu dapat dari mana?
Isi azan itu. Siapa yang buat isinya? Itu isinya itu dapat dari kepada Abdullah. Dapat penglihatan kepada Abdullah. Kata-katanya itu. Memang dapat isinya dari mana? Azan maghrib. Tadi sudah diadukan hadisnya itu kan dari mimpi. Apa persoalannya di situ? Bahwa ada mimpi, bukan ada mimpi, jangan bukan mimpi, Abi. Penglihatan. Karena mimpi yang nyata itu penglihatan. Orang ini disampaikan kebenaran tetapi ingkari. Itu dari orang kafir. Tangannya iya dengan ahli kitab. Nah, malas aku dari tadi dengar Pak Dani bercaki, aku biarin. Ini Pak Dani ini, kami ini yang pertama ahli kitab. Pak Dani jangan kafir kepada ahli kitab. Oke, saya boleh bertanya kepada makanya tadi sebenarnya tadi sebelum Erben menyampaikan dalil tadi, saya sudah menyampaikan. Benar atau tidak? Sebelum Erben menampilkan data, saya sudah menyampaikan. Benar atau tidak? Jangan menggurui ahli kitab, Pak Dani. Oke, sabar Pak Dani, sabar. Mari kita tanya ahli kitab dulu. Oke. Si Awi mau bertanya, silakan. Anda nggak salah bertanya, kami ahli kitab. Lanjut. Saya mau bertanya kepada ahli kitab yang ada di sini nih. Menurut para ahli kitab yang ada di sini, Roh Kudus itu apa sih? Ini bentar sebelum dijawab ya. Kabil. Halo. Ini temanya apa sih? Ngalir aja gitu. Mengalir aja. Oke. Temanya bertanya pada ahli kitab. Bertanya. Oke. Para ahli kitab yang ada di sini, silakan dipikirkan dan dijawab. Ada yang mau jawab, RSN ya teman-teman ya. Aku ambil alih sekarang. Tapi yang mengatakan hal itu bukan kami, tapi Tuhanmu. Iya, bentar. Oh iya, Pak Putra ya. Silakan Pak Putra. Oke. Saya monitor aja. Silakan. Ya. Oke, Roh Kudus itu ya Roh Allah. Oke. Jika begitu berarti semua orang Kristen yang mengaku dirinya dituntun oleh Roh Kudus dalam beriman berarti dituntun oleh Roh Allah ya. Iya. Tuhan langsung yang menuntun. Iya, dituntun. Dituntun langsung sama Tuhan. Baik dalam membaca kitab. Iya, dituntun dalam segala hal. Dalam segala hal. Jadi bagaimana ketika beberapa orang yang mengaku dirinya Kristen berbeda pandangan antara suatu hal. Contoh, ada oneness, ada Tritunggal. Roh Tuhannya itu yang mana yang benar, apa yang ada yang salah itu? Sama-sama Roh Tuhan loh. Hah? Kamu oneness atau apa kamu? Bukan, saya Muslim. Cuma kan saya ada melihat ada oneness. Oneness juga dituntun Roh Kudus. Tritunggal juga dituntun Roh Kudus. Kok berbeda? Apakah Tuhan ini berbeda? Sekarang ini ya, kalau kamu mau bertanya, tanya ke kita. Jangan benturkan sesama orang yang beda paham. Benturkanlah dengan ajaranmu. Apakah Jibril itu Roh Kudus itu baru? Ini kan pertanyaan. Bukan, bertanya yang bijak itu. Bukan, bertanya yang bijak lah. Ya bijak. Sekarang gini, kita harus buktikan Roh Kudus di dalam Kristen apakah Jibril? Itu baru. Tidak, saya tidak mengarah kepada Jibril. Ini kalau oneness sudah disepakati bapak-bapak gereja, itu bukan ajaran Kristen yang sejati. Ngapain lagi? Apakah nanti saya katakan, sebentar, apakah nanti kalau saya katakan Ahmadiyah itu Islam sejati, Syiah itu Islam sejati, setuju kau? Nanti itu kita bahas itu. Ya, jangan begitu, jangan standar janda di sini. Ini kan jangan standar janda. Enggak. Sekarang gini, kamu harus siap. Kalau kamu katakan oneness Kristen sejati, maka kamu harus siap bahwa Syiah dan Ahmadiyah Islam sejati. Saya tidak mengatakan. Enggak, kalau kamu tidak siap, jangan begitu caranya. Kristen apa bukan itu oneness? Saya bertanya. Mereka bukan Kristen sejati. Bertanyanya kan mereka juga dituntun oleh Roh Kudus. Sekarang, saya akan katakan Syiah dan Ahmadiyah Islam sejati. Kamu Sunni kan? Enggak masalah itu, enggak masalah. Mainkan, mantap. Silakan kodek. Sekarang bagaimana Roh Kudus ini? Wah, mengelak dia dari Roh Kudus. Nah, ini Roh Tuhan loh. Ini masa Tuhan menuntun ke arah yang berbeda-beda? Sekarang apa yang salah dari oneness? Coba. Tidak, saya bertanya kepada Sekarang Anda. Gini, kamu setuju dengan oneness?
Tidak, saya bertanya kepada Anda. Iya, enggak. Kamu setuju dengan oneness itu dulu. Tidak ada yang saya setuju mau Tritunggal. Kalau kamu tidak setuju dengan oneness, kamu tidak punya hak untuk bertanya itu. Waduh, itu berarti Anda tidak siap. Katanya ahli kitab semua di sini. Yang lain siapa yang bisa jawab? Ini heran aku lihat ini orang. Loh, oneness itu sudah dikatakan itu menyimpang dari ajaran gereja yang sesungguhnya. Oh, berarti dia tidak Roh Kudus, gitu. Kan udah dikatakan dari tadi kau nggak mencerna. Oke, nantilah kalau ada oneness. Ada kayak oneness di sini. Oke, sekarang saya tanya. Wahyu dari Allahmu yang betul Ahmadiyah, Sunni atau kamu atau Syiah? Yang ada di dalam Al-Qur'an. Tuh, selesai. Yang ada di dalam Al-Qur'an. Oke, sekarang yang di dalam Al-Qur'an yang dipahami Sunni atau Ahmadiyah atau Syiah, yang mana yang betul? Yang dipahami Sunni yang ada dalam Al-Quran, karena saya tidak pernah melihat. Oh, ya sudah sama. Yang dituntun oleh Roh Kudus itu yang dipahami oleh Tritunggal, selesai. Beda, kami tidak bicara Roh Kudus, kami bicara Al-Quran. Iya, kamu kan berbicara wahyu ilahi yang dipahami oleh Sunni, Ahmadiyah sama Syiah. Kau bilang Sunni, ya sama, yang saya katakan yang dituntun oleh Roh Kudus. Beda. Kalau Anda kan dituntun langsung oleh Roh Tuhan. Tadi kan Anda bilang Roh Kudus itu Allah. Berarti Allah langsung yang menuntun. Kalau kami kan beda, Al-Quran itu bukanlah Allah. Beda, Pak. Saya pikir saya sudah jawab ya. Beda. Kalau Anda mau komparasi ke sana itu berbeda karena pertama enggak. Saya sudah jawab. Iya, enggak apa-apa jawaban Anda, enggak masalah. Sudah terjawab. Kamu hanya modal ngeyel aja, udah dijawab kok. Hanya modal ngeyel. Bukan ngeyel, satu pertanyaan. Saya tidak sudah saya jawab. Itu bukan Kristen yang dinyatakan Kristen sejati kok. Kenapa rupanya? Yang ditanya gimana? Maksudnya? Apakah orang Kristen itu dituntun oleh Roh Kudus? Ya dituntun Roh Kudus dalam segala hal. Terus ditanya dia bagaimana dengan Tritunggal dengan oneness? Ya oneness itu sudah bukan Kristen sejati. Mereka memiliki pemahaman yang salah. Jadi begini, sudah dijawab, sudah clear. Sudah dijawab. Sudah dijawab, clear. Mau di apa lagi? Sudah. Kalau misalnya Ahlussunnah wal Jamaah terus habis itu dengan Mu'tazilah, itu mana yang benar kalau gitu? Itu tadi dibilang dia Sunni yang benar, Ahlussunnah wal Jamaah. Sama Mu'tazilah. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah, pernah saya baca Ahlussunnah wal Jamaah itu mempercayai yang namanya 20 Allah, 21 Allah. Itu udah ada di dalam filsafat Islam. Mana respon kalian? Jawab Awi, jawab Awi. Ya tadi aku soalnya dia itu udah boleh buka. Dibuka aja. Jangan di mute jangan begitu. Jangan takut. 21 Allah. Sorry, aku mute tadi karena Pak Erwin lagi ngomong, dia juga ngomong, makanya aku mute gitu. Karena aku nggak suka kalau orang lagi penjelasan tiba-tiba ada yang ngomong nggak nyampai penjelasannya. Kan bilang tadi, bentar, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan komentar saya. Saya kan ngomong apapun jawabannya Pak Erwin, saya tidak menyangkal ketika dia mengatakan kau menyangkal kok, udah aku bilang. Kau. Ya enggak masalah. Ya udah. Sekarang tidak permasalahkan lagi kan. Udah dijawab. Ketika Anda mengatakan demikian, saya tidak permasalahkan itu. Ya permasalahkan buktinya kok permasalahkan. Saya kan cuma bilang ternyata oneness juga mengaku dituntun oleh Roh Kudus. Itu kan ngaku kan? Iya enggak masalah ketika Pak. Ya sudah, saya sudah mengatakan. Gereja dan orang Kristen, aras gereja sudah mengatakan itu ada pemahaman yang keliru. Itu bukan yang benar. Kan udah aku katakan jelas. Oke, sekarang gini. Sekarang dalam dialog, kamu oneness atau kamu Islam? Saya Islam lah. Ya sudah, sekarang kau bandingkan Kristen dengan Islam aja. Sekarang yang betul. Baguslah, katakan Pak Erben, kalau saya itu benar. Berarti itu Khulafaur Rasyidin itu adalah seorang pendusta ya, dan juga seorang yang suka berkudeta. Udah jelas. Jadi ya Abu Bakar dan Umar itu adalah seorang pengkudeta. Bagus, terima kasih penjelasannya atau pernyataannya. Udah dia. Lari dia. Oke, mana dia? Ya, cuman aku ingin tahu Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah mana yang benar? Itu kan yang sama. Trinitas dengan oneness itu. Kok nggak ada dia? Udah lari.
Kemana dia? Nanti dia framing lagi di kick. Bukan, Awi. dia gini. Modalnya polemikus sekarang, modal mereka beritahu kalian hanya mau bentur-benturkan Kristen, pemahaman Kristen dengan Kristen lain, pemahaman Kristen dengan Yahudi. Karena kalau mau dibandingkan dengan keyakinannya, udah hancur. Itunya itu. Ya maklum lah. Iya hancur lah. Makanya tadi sengaja nanya itu kan. Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah mana yang benar? Itu kan hal yang standar yang sama itu. Iya kan? Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu mempercayai Quran itu kekal. Nah, sedangkan Mu'tazilah itu mempercayai Quran itu ciptaan. Makanya kalau dia bertanya tentang Trinitas dan Oneness, kita ya punya hak juga bertanya. Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Gitu. Ini yang tujuh ini siapa dia masuk keluar dimasukin aja. Yang 7 itu siapa itu? Masuk ditanya. Mana? Masuk Tadi ditanya. mana? Dari tadi nggak join itu. Nicknya. Mana? Nggak dengerin dia kita ngomong-ngomong dari tadi Oh, makanya. Rahman. Coba ya. Yang dulu ya teman ya. Ya, aku tanya ya ke Rahman. Oh, Jawab ya, dengan jujur ya. Jawab dengan jujur. Mana yang Silakan betul? Pak Rahman dia buka mic-nya. Iya. Mana yang betul? Selamat sore, teman-teman. Halo, selamat sore. Silakan Pak. Kayak suara lagi puasa, Rahman. Pak Rahman, bentar. Pak Rahman, saya ingin tanya. Di dalam surah Al-Qasas ayat 30, Allah bertemu dengan Musa dalam wujud sebatang kayu. Nah, Musa sujud di batang kayu. Kira-kira itu kategori berhala atau tidak, Pak? Silakan. Iya, ada di surah lain juga mengatakan itu watin wasaitun watulisin, artinya dan buat apa buat tin dan zaitun ya, dan itu di Gunung Tursin. Musa itu artinya ingin betul melihat wujud Allah. Maka dia mendengar mendengar firman Allah itu, maka Musa melihat cahaya pingsan. Ya, kalau surat Al-Baqarah ayat berapa tadi itu? Saya belum ada tahu aku Quran ini. Bisa di-share kan, dilihat itu. Iya, nggak hafal juga. Apa tadi? Menangnya banyak bicara, dia nggak ada data. Udah hafal lah. Nggak hafal surah keberapa? Surah berapa? Aduh. Kalau di surah Atin, saya baca tadi ini Atin. Nggak tahu kayak seberapa ya namanya Atin itu, nggak ada nomor-nomornya. Mau dibuka dulu lah ya. Tolong ya. Wati wazaitun waturisin wahadal baladil amin. Artinya Allah menjanjikan disitulah balad itu artinya daerah atau suatu kampung atau negara. Nah, di Al-Qasas 30 di sini kan dikatakan tatkala Musa sampai ke api itu disuruhlah dia dari pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon dan di sebidang tanah yang diberkahi. Nah, saya tahu Allah ini kan keberadaannya itu kan di arsy. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Allah menunjukkan wujudnya sebatang pohon kepada Musa.
terus Musa sujud. Apakah ini kategori berhala atau tidak? Bukan seperti itu, Pak. Artinya di gunung itu ada sebatang pohon di situ. Artinya waktu Musa itu berkata-kata dengan Allah itu maksudnya sesuai di surat At-Tin juga, bahwa di situ ada gunung buah tin dan buah zaitun. Artinya pohon zaitun dan pohon tin di situ. Bukan di situ tempatnya, di situ di dekat gunung-gunung itu ada pohon-pohon itu gitu. Iya. Tapi permasalahannya saya ingin tahu kenapa Allah ini kok bisa menunjukkan wujudnya dengan Musa? Menunjukkan wujudnya, Pak. Itu cahaya cahaya artinya cahaya petunjuk Allah. Tapi dia tidak melihat itu tafsirnya siapa itu? Yang bilang cahaya itu tafsirnya siapa itu? Terus ya mana? Tafsirannya siapa itu? Penuh bija. Halo. Tafsirannya siapa itu? Ya. Pak Rahman ini ya, aku udah sering dialog sama dia, diskusi gitu. Banyak yang ya gimana ya, sorry ya, menurutku pemahaman dia tentang agamanya sendiri itu dia nggak begitu dalam gitu. Jadi kita mau nanya apa, nanti jawabnya apa, ya bingung. Nggak ada Islam yang mau di sini ya. Ya karena dengan ayat ini aku korelasikan dengan surah Al-Baqarah 210. Kenapa Allah itu yang turun di akhir zaman? Berarti Allah itu bisa berjawab kalau gitu. Atau gimana? Enggak, kalau menurut saya gini sih Bro Dev. Kenapa nggak ada Islam, nggak ada yang berjawab? Masih berkabut sesuai ayatnya. Al-Ankabut. Gitu. Jadi kabut. Karena kan di mereka ini kan mempermasalahkan Tuhan kok jadi manusia. Jadi ini kenapa kok mereka tidak mengkritik Allah menjadi pohon? Kenapa kok? Iya, karena masalah kan? Iya, masalahnya masih berkabut sesuai dengan ayatnya. Kabut cuy. Iya, masih berkabut. Nggak bingung mereka juga. Si Allahnya juga mungkin ayat ini nggak tahu. Gitu, Allah. Gitu, soalnya si Bukharinya aja nggak tahu, apalagi si Allah. Bukhari kan lebih tahu dari Allah. Gitu masalahnya. Gitu, ya itu aja sih komentar. Penjelasannya kayu itu yang dimaksud, Pak. Itu artinya pohon zaitun dan buah tin dan buah tin itu. Artinya pohon tin dan pohon zaitun itu maksudnya di sekitar lembah itu. Gunung itu Gunung Sinai. Lihat itu, Pak. Itu berhubungan ayat langsung juga di surat apa itu ya? Taubah kalau nggak salah. Inna Allah la ilaha. Gunung Sinai itu di mana, Pak? Lihat secara rohani. Satu-satu dong bicaranya. Aku unmute permanen, aku dikomplain. Aku buka, terus kalian juga nggak tahu aturan. One by one, biar kita jangan berkesan mengkroyok. Dari pohon ya? kayu. Paham ya? Lanjut. Karena di dalam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Oke, saya ada tamu. Di situ menjelaskan tidak ada yang namanya Sinai. Justru di sini hanyalah sekedar yang namanya lembah. Mana ada? Gitu. Dan ini di dalam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah sendiri yang dalam bentuk wujud pohon.
Itu, Pak. Hmm. Gak ada yang namanya cahaya nggak ada. Gitu. Ya, di sini Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan pada kami, Ibnu Waqi telah menceritakan ya, mengatakan bahwa ia pernah menyaksikan pohon yang Musa disuruhkan darinya. Pohon itu pohon samurah yang hijau berdaun lebat. Nggak dijelaskan di sini, dikatakan bahwa Sinai itu nggak itu. Justru yang dijumpai Allah SWT kepada Musa itu pohon samurah. Itu berarti Allah bisa dong menjadi pohon kalau gitu. Gimana, Pak? Ada tamu katanya. Ya, oke lah. Silakan Pak kritisi, ada yang mau disampaikan, dibuka aja mic-nya Pak. Ya itu aja sih kalau aku. Mau bertanya tapi Pak Rahmatnya belum lagi ada tamu. Saya bisa bicara. Silakan Pak Putra. Ya, terima kasih. Gini loh, saya tadi di mood permanen. Padahal saya dalam keadaan duduk manis loh, bukan lagi ngoceh-ngoceh, apalagi bikin kisruh enggak. Saya juga posisi saya posisi mood. Pak, gitu. Kalau tutup permanen bukan Bapak aja, semua ditutup permanen Pak. Dilanjutin ya, aja Pak pertanyaannya. Karena ditutup permanen itu bukan Bapak aja, ditutup semua. Iya Bang Billy, maksud saya tuh begini, itu dalam keadaan terjemput saja, itu surat saya gitu. Soalnya gini loh, tadi waktu pembahasan ada yang bertanya kan, bapak-bapak yang ahli kitab di sini katanya kan gitu, saya mau bertanya pada ahli kitab katanya tentang Roh Kudus kan, dia berusaha membenturkan kan antara Kristen yang beda pendapat tentang Roh Kudus. Tadi saya menilai dan melihat ibaratnya dua orang yang sedang bertarung antara Islam dengan Kristen, ibaratnya nih hampir kalah bertarung loh tadi. Sudah terpojok. Nah, saya mau nolong. Tapi kaki saya dirantai. Langsung aja ke intinya. Saya nggak bisa bicara karena dimut. Padahal saya pengen menyelamatkan loh tadi tuh supaya tidak dipermalukan. Siapa yang dipermalukan? Tadi posisinya tentang bahas tentang aliran Kristen yang beda pendapat tentang Roh Kudus tadi kan. Kan jadi kok seperti dia ingin melecehkan, nggak bisa jawab. Akhirnya cuma jawaban kita apa tadi, jawaban ini. Jangan membenturkan, katanya ingin membenturkan. Artinya kan gitu kan. Saya tuh udah pengen dijawab tadi itu Pak. Udah dijawab. Tapi tadi saya mau masuk tuh pengen membantu. Itu saya apa daya, saya di mood permanen. Saya tuh mau bilang gini kepada dia. Dia kan mengatakan, saya mau tanya kepada bapak-bapak yang ahli kitab sini katanya. Tapi dia bertanyanya Roh Kudus, tentang Roh Kudus, perbedaan pandangan apa itu Kristen aliran apa kan dengan ini kan beda-beda pendapat kan. Saya tadi mau menengahi, tapi saya di mood permanen. Saya mau bilang begini loh, Pak, Bapak yang bertanya tadi soal Roh Kudus itu, begini Pak, saya mau jawab tadi begini, Bapak kan mengakui kami ahli kitab, ya. Jadi Bapak bertanya soal kitab saja Pak, jangan bertanya yang lain. Bapak bertanya saja tentang kitab. Karena kami ini ahli kitab, cukup bertanya apa yang ada di kitab Bapak atau apa yang ada di kitab kami. Jangan di luar dari itu kan sudah dijawab Erben tadi Pak. Apalagi? Ya, tapi saya menilainya begitu sempat kayak terpojok gitu loh. Nggak ada yang terpojok Pak. Sudah dijawab oleh Erben itu tegas. Saya ya sempat apa ya, kasihan gitu loh, apa rasa kesel juga lihat kayak teman-teman
ya teman-teman kita Arben terpojok seperti kita itu. bukan dizolimi itu. Itu kan hanya jawaban yang tidak mau diterima mereka aja. Karena Pak Erben udah ngomong bahwa yang benar itu kan yang Tritunggal itu. Udah. Itu hanya perasaannya aja, perasaan. Ya. Udah dijawab. Jadi teman-teman udah dijawab, udah selesai, udah clear. Udah dijawab dengan singkat dan tepat. Udah clear. Yang lain aja lah dibahas. Siapa yang keluar itu? Ada Islam yang lain nggak? Oh. Abayu, halo, Pak Wahyu. Halo. Halo, Pak. Oh, jadi sebenarnya kan kalau dia, kan kita udah tanya, apakah kamu mau mengakui bahwa Syiah Ahmadiyah itu sudah dia tolak. Artinya premis yang sama dipakai ke kita nggak bisa dipakai ke dia, berarti janda kan. Nah di situ. Kecuali kalau dia setuju oneness, oke, kita ladeni dia. Atau dia oneness. Ya. Ini kan enggak. Jadi nggak ada masalah hal itu. Ya, makanya kan kalau mereka gini lah, kalau mereka misalnya membenturkan seperti kayak Unitarian, Trinitas, dan Oneness, ya kalau gitu ya kita mau lakukan hal yang sama itu. Kita benturkan aja Sunni, Syiah, sama Ahmadiyah, sama Wahabi lagi. Ya selesai. Selesai. Di mereka lebih kejam lagi, bunuh-bunuhan gitu. Kalau di kita ini kan konsili gitu. Kita masih bisa satu jum kita. Walau beda dalam hal itu. Cuman dia niatnya bukan bertanya. Dia dunianya polemikus. Ya. Kita tanya aja Roh Kudus dengan Jibril. Itu baru. Karena nanti kita ibaratnya jawab pun tentang oneness. Dia nggak ngerti juga nya oneness. Iya. Itu masalahnya. Kalau dia ngerti dan dia oneness, oke. Jadi itu tadi yang aku tanya tadi. Kalian itu memuliakan dan meninggikan siapa? Al-Masih atau Muhammad? Itu sebenarnya itu bisa kita bandingkan itu. Gitu. Karena selama ini aku selalu lihat di channel mereka mengatakan bahwa Muhammad itu dimuliakan gitu, dimuliakan dan ditinggikan derajatnya gitu. Nah, kalau dimuliakan dan ditinggikan, berarti selama ini mereka ini masih bisa dikatakan kategori bagian dari agama Abrahamik atau tidak gitu. Karena Yahudi dan Kristen itu sama-sama mencempakati bahwa ditinggikan dan dimuliakan itu hanyalah Mesias itu. Meskipun Yahudi dan Kristen itu permasalahannya hanya dari sudut pandang kemesiasan itu. Kalau masalah doktrin itu udah selesai itu, nggak ada permasalahan sama sekali gitu. Karena profesor sendiri, scholarsnya, sejarawannya Yahudi seperti Benjamin Sommer dan Naum Sarna, di situ juga menyatakan bahwa orang-orang Yahudi itu nggak ada punya hak untuk menyalahkan doktrin Trinitas gitu. Di mana dari pernyataan dari Benjamin Sommer sendiri bahwa dalil Trinitas itu memang berapa kali itu muncul di dalam Tanakh. Itu dari pernyataan dari Benjamin Sommer, sedangkan Nahum Sarna menyatakan bahwa Malak Adonai ini bisa dikategorikan bagian dari Trinitas gitu. Meskipun dari sudut pandang kekristenan menyatakan ini bisa dikatakan teofani gitu kan. Tapi kalau di Judaisme inilah yang dipandang oleh Rabbi Akiva yang telah dianatema oleh para rabinik, di mana
Akiva itu meyakini salah satu doktrin kuno, yaitu namanya binitarian. Jadi seperti itu. Jadi masalah doktrin-doktrinnya itu Yahudi dan Kristen nggak ada permasalahan sama sekali. Cuman yang dipermasalahkan dari segi kemesiasan. Nah, sedangkan di Islam itu gimana? Itu aja sih. Jadi mereka kan Rohul Kudus juga bingung. Satu Muhammad, satu Jibril. Yang benar yang mana? Kan bingung nantinya dia Yong juga. Nah, itu. Apakah Jibril dan Muhammad adalah satu? Terus Jibril alaihissalam. Kok dapat gelar alaihissalam? Masalahnya kan gitu. Sedangkan Muhammad ini kok dapat gelar yang beda. Itu SAW. Nah ini yang harus dijelasin gitu loh. Karena SAW ini derajatnya tinggi gitu. Nah Sumarlin tadi tuh menutupi gitu. Gak bisa menjelaskan dari segi akidah. Cuman bilangnya ya secara netral. Kalau misalnya netral, ya sama aja. Kalau kita ini masih meraba-raba itu. Oh my god. Ya udah, coba kalau ada muslim yang masuk, coba jawab pertanyaan dari saya tadi. Siapa yang kalian muliakan dan tinggikan? Al-Masih atau Muhammad? Dah, itu aja. Oh, sorry tadi padahal mau ngomong anjingnya jengkong gitu ya. Halo Bayu. Halo, assalamualaikum Bayu. Shalom Pak Jerry, selamat sore. Tuh, kok ada yang terbit? Halo Pak Bayu. Ini Pak Bayu kayaknya nggak monitor. Ini teman-teman kita kayaknya nggak ada narasumber Islam. Pak Daninya kabur. Shalom Pak Tebusan. Selamat sore. Bisa dibuka mic-nya. Ini pertanyaanku ya. Apa? Fit. Anjonen. Ini kan. Yeah. Ada perintah. Jika ada keraguan, bertanyalah kepada ahli kitab. Maka di sini konsekuensinya kan. Mengapa sang pencipta mereka itu bertanya kepada ahli kitab, beberapa konsekuensinya. Di satu sisi, dikatakan bahwa Taurat diubah. Ya kan? Sudah diubah kan, dipalsukan kan. Pertanyaannya, jika Taurat sudah diubah manusia, yang pertama itu konsekuensinya agar Allah pernah gagal menjaga kitab. Yang kedua, betul, Allah itu tidak mengetahui fakta. Karena faktanya sudah diubah. Tetapi mengapa Allah suruh bertanya lagi kan? Nah, baru jika Taurat tidak berubah, maka umat Israel yang tidak taat. Jadi bukan Taurat itu yang berubah, tapi umat Israel yang tidak taat. Atau jika Taurat berubah, Israel tidak taat, berarti di sini Allah gagal mengetahui karena ia sendiri mengakui firman Allah tidak berubah. Ini yang saya tanya sama Juma kemarin itu kan. Jadi dilema, di satu sisi Allah bertanya, suruh. Kalau kamu ada keraguan, tanya ke ahli kitab. Tapi di sisi lain. Sama ini juga lah. Iya. Berarti ketetapannya juga nggak kokoh. Ya itu dia. Iya. Jadi ini problemnya mereka ya, yang membuat mereka bingung sendiri sebenarnya. Baru konsekuensi dari sini juga bro. Jika ada keraguan bertanyalah kepada ahli kitab. Berarti dipastikan waktu itu ahli kitab ada dan kitab aslinya ada.
yang tidak berubah. Kalau enggak, berarti di sini ada sedang permainan sandiwara. Allah yang bagaimanakah menyuruh orang bertanya kepada ahli kitab yang punya kitab palsu? Masa Allah nggak tahu bahwa itu ahli kitab yang sudah salah disuruh bertanya, kan lucu. Terus cari nubuatan juga. Iya. Jadi Mana? bagaimana mereka menjawab hal ini? Ini kenyataan sejarah loh ini. Tapi udahlah, selamat datang di kebenaran lah buat mereka. Ya itu aja sih. Makanya aku sengaja tadi nanya seperti itu. Karena kayak nama Doditan tiap kali mengobrol kitab saya, kitab yang saya imani, untuk mencari nubuatan nabinya. Dimana kita ketahui juga bahwa di dalam Alkitab itu seluruhnya itu berbicara tentang Mesias. Gitu. Nah, kalau misalnya mereka, khususnya 2 orang itu, tetap aja merongrong mencari nubuatan nabinya. Jadi wajar kan pertanyaan dari saya. Muhammad itu Muhammad itu Mesias atau tidak itu? Terus yang kalian tinggikan dan muliakan itu siapa? Al-Masih atau Muhammad gitu. Karena di kitab kalian Al-Masih itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Kenapa kok nggak Muhammad? Itu justru ini Al-Masih. Nah sedangkan setiap dari kan di TV kan itu kan ada itu setelah ajan itu kan ada doa-doa. Nah di situ janji yang ditinggikan. Nah berarti yang selama ini yang kalian tinggikan dan muliakan itu siapa? Gitu. Itu aja sih. Kalau bingung ya silakan, itu akidah kalian. Oke, gimana ini? Ini bertanya ini. Tadi sebenarnya saya mau bertanyakan dari surat Hud ayat 6. Tapi paramannya tidak ada. Ini juga ada QS 2 ayat 23. Jika kamu meragukan Quran yang diturunkan kepada hamba kami, buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolongmu dan seterusnya itu. Ini sebenarnya membingungkan juga karena memberikan tantangan dengan membuat satu surah. Mana bisa satu surah? Kalau ditanya kepada Muslim, walaupun suratnya itu sebagus apa dan berlogika tinggi, itu tetap nggak akan diterima. Coba kalau bertanyalah pakai juri, kita lihat mana yang lebih bagus. Ini pertanyaan kepada Muslim, walaupun sudah benar tulisannya pasti ditolaknya mereka. Kan itu pernyataan yang nggak logis lah. Iya. Nanti kalau kita buat juga surah, kita nggak pernah bikin 27 dilaporkan juga kita. Iya. Karena 26 kan Paul jangkau. Nanti kita buat 27 dilaporkan juga kita. Lagi kita ngomong menyempurnakan Nabi ke 26, 25, 26 gitu kan. Ya repot juga. Jadi ya itu bukan tantangan, jebakan. Satu surat cinta. Ngapain lagi buat surah yang kayak gitu? Alkitab udah Tapi cukup tantangan kok. juga membingungkan kalau toh tantangan. Mana bisa satu surah sebanding dengan 114 surah? Ya, nanti aku bikin 114 surah. Surat cinta. Itu. Yang di room ini ada 24 orang. Kurang satu saya. Nanti aku bikin 23 surah. Besok aku masuk cuma orang lain. Ada sekian surah. Aku bikin lagi surah. Bisa kok. Nah, jadi kalau kita lihat ya bagi orang yang tidak berpikir itu benar surat itu, tapi kalau orang berpikir kan kita ambil tantangan itu, apa kalian terima? Itu aja. Walaupun sudah seindah, sudah berlogis, nggak akan diterima. Kita namanya aneh. Halo. Ya, silakan. Ya.
Ini Saya lanjut benar-benar Pak ya. Ini yang saya screen. Namanya The True Furqan. Jawab tentang itu tadi. Ini. Ya, lanjut teman-teman. Ini Furqan ya? Yang dibaca oleh siapa Furqan? Al-Quran dan Furqan dibaca oleh siapa? Al-Quran sama Furqan apa bedanya? Ini yang membuat, ini kan orang-orang Kristen membuat surah bahwa Quran yang dibikin ini itu salah gitu. Itu pernah saya baca, kayak kata Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu kan sebenarnya kan dari bahasa Syria. Nah, itu kalau diartikan dalam nama Allah, Anak, dan Ruh Kodes. Itu di kitab ini. Ini orang Arab juga yang bikin. Udah lanjut teman-teman. Ya, halo Pak Erben. Yo, halo. Ya, tadi ada yang nanya masalah oneness ya. Halo. Iya, kenapa Pak? Oneness itu yang Jesus only itu ya? Iya, sama. Oh, jadi dia membaptis dalam nama Yesus saja kan ya, kalau nggak salah. Betul nggak? Bukan hanya itu, mereka katakan Yesuslah Bapa itu sendiri. Ya, nggak, maksud saya artinya mereka membaptis hanya dalam nama Yesus kan ya? Bukannya kalau itu. Kalau nggak salah sih seperti itu. Karena kan kalau Tritunggal kan membaptis dalam nama Allah, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Iya. Kalau nggak salah, oneness ini membaptis hanya dalam nama Yesus. Betul nggak ya kira-kira? Saya belum pernah lihat mereka baptisan, Pak. Iya, kalau nggak salah sih seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, kalau menurut saya sih jawabannya ada di Kisah Para Rasul 8 ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini loh Kak. Bentar ya. Itu kira-kira Pak Erben. Bisa diterima nggak kira-kira? Nantilah itu dibahas, Pak. Iya. Oke, lanjut. Buka topik baru dong, jelaskan di Al-Hayat dong. Pit. Itu ada kodek nggak? Kan Ibu bisa, Bu, live kan? Nggak bisa kalau dari Zoom, belum bisa, nggak ada suaranya. Nggak tahu caranya. Oke, itu ada Pak kodek. Kalau dari stream lihatnya langsung bisa, tapi kalau dari Zoom ke stream itu yang aku masih cari-cari ininya. Iya, maksud saya kan sudah, itu Bu. punya akses. Nanti saya bikin Bu Sofi, tinggal kirim password sama visa. Itu aja. Kamu aja bisa. Enggak keluar suaranya tuh aku bingung kan. Kayaknya ya kalau nggak salah Zoom-nya itu harus yang pro. Gitu. Jadi ada settingannya itu loh, allow live stream for Zoom. Itu kayaknya harus yang pro. Tadi saya lihat begitu, tapi betul. Harus yang pro ya Zoom-nya ya? Betul. Oke. Nggak tahu lagi kalau yang nggak pro itu suaranya nggak bisa keluar, heran, nggak bisa keluar di YouTube suaranya. Tapi kalau dari ngerilai dari YouTube bisa, gitu. Kayaknya problemnya di situ deh. Makanya aku lagi cari tahu nih, apa harus Zoom yang bayar apa gimana? Oke, sekarang ini dong. Bikin aja tema baru. Ya, Bu Heni, kalau setuju nggak kita bikin temanya gini, Musa dan Yesus merayakan Paskah. Nah, gue penasaran banget tuh dari kemarin-kemarin aku pengen tahu kenapa Abdul tidak merayakan Paskah. Bagus banget itu. Banyak payah deh.
Kita bikin sesi yang baru aja Bu ya. Oke teman-teman yang ada di live YouTube, kita akhiri dulu sesi ini. Kita akan masuk ke sesi berikutnya bersama dengan Sofiatul Al-Hayat Indonesia yang manis, yang imut, yang kalau marah seperti singa yang menerkam, macam-macam. Nanti kalian dicabik-cabik. Oh, macam. Tidak. Kita sudah jinak nih. Singanya udah bersin keluar kucing. Oke teman-teman, nanti